Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani se-Sumatera Barat, Batu Sangkar, serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Puncak dari ibadah yang kita lakukan adalah fana bilah dan baqobilah. Fana bilah dan baqobilah itu Bapak Ibu, di mana diri kita itu benar-benar hapus, diri kita benar-benar tidak lagi terlihat akan merasa kita yang wujud dan yang bersifat. Itulah puncak daripada setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Makanya Allah katakan, wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika. Sesungguhnya amal ibadah yang berkekalan yang kamu perbuat itu, kata Allah, maka itulah amal yang terbaik di sisi aku, kata Tuhan. Maka jikalau kita Bapak Ibu mengerjakan suatu ibadah dan ketaatan kepada dirinya masih terlihat akan wujud diri kita yang merasa kitanya yang beramal dan beribadah, maka itulah yang disebut namanya dengan suatu kesyirikan. Jadi syirik itu Bapak Ibu bukan hanya meminta kepada sesuatu selain Allah. Syirik itu bukan hanya menyembah dan minta tolong kepada sesuatu selain Allah. Akan tetapi yang sebenar-benar syirik itu adalah apabila masih ada diri yang lain yang terpandang selain diri Allah, itulah yang disebut namanya syirik. Maka Nabi katakan, wujuduka dzanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada dan bersifat itu, itulah yang katakan namanya syirik itu. Maka setiap ibadah yang dikerjakan, apabila tercampur namanya dengan kesyirikan Bapak Ibu, maka ibadah itu akan menjadi hapus dan ibadah itu menjadi batal Bapak Ibu. Allah katakan apa dengan tegas kepada kita? La in asrakta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, kata Allah, masih ada pengakuan dirinya yang merasa dirinya yang beramal dan beribadah itu. La yakhbatanna amaluka. Maka aku batalkan seluruh amal ibadahnya. Wala takunanna minal khasirin. Maka mereka termasuk orang-orang yang rugi, kata Tuhan. Nah, kalaupun mereka beribadah, itu baru sebatas perasaan, dugaan, dan pengakuan diri mereka saja. Inilah sindiran Allah kepada kita semua. Bagi orang-orang yang menyandingkan dirinya kepada Allah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Padahal mereka itu sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Inilah yang kita katakan takicu dinan tarang namanya Bapak Ibu. Ya, kalau takicu dinan galok tuh biasa tuh Bapak Ibu. Bako tak nampak, bako tak jatuh nyawa, bako tak perosoknya kaki dalam lubang, kena galok Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau tak kicu di antara, abedo bananya awak. Ala jale siang angin malangkang, namu ojo kaki itu terperosok di dalam lubang. Mungkin Pak Arif Ali nggak ngerti mungkin tuh Pak Arif Ali. Ya, Ustaz paham itu. Ada Pak Arif Ali Pak. Nah, ngerti bahasa Ustaz. Ini beliau dari Pahang Bapak Ibu. Ya, Pahang semalam sampainya ya, di Kuantan Pahang, Kuantan Malaysia. Ya, jadi ya, kalau kita ini Bapak Ibu ya,
beribadah, ya. Di mana ibadah kita itu sudah tercampur namanya dengan kesyirikan, maka ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita itu akan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Ya. Tidak bernilai di hadapan Allah. Nah, kenapa tidak bernilai di hadapan Allah, Bapak Ibu? Karena ibadah kita itu sudah tercampur namanya dengan kesyirikan. Bahkan Allah katakan apa? May yusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah fa ma'wahun nar. Barang siapa yang terang-terangan melakukan suatu kesyirikan kepada aku, kata Allah. Terang-terangan dia menyandingkan dirinya dengan aku. Aku wujud, kata Allah. Dia merasa pula dia wujud. Aku hayat, dia merasa pula hayat. Aku sama basar kalam ilmu kuda iradat, dia mengaku pula merasa sama basar kalam ilmu kuda iradat dan hayat. Maka sudah ada namanya dua wujud. Kalau sudah ada namanya dua wujud, sudah ada namanya dua Tuhan. Maka disitulah rahasianya. Ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang batal dan hampa. Dan Allah lemparkan mereka itu di dalam neraka jahanam. Lalu bagaimana supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah? Kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah, maka jangan sampai terlihat akan keakuan diri kita yang merasa diri kita ini wujud dan yang bersifat, Bapak Ibu. Biarkanlah Allah yang wujud dan bersifat sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Dan akuilah diri kita di hadapan Allah sejak mula adanya. Kita ini nggak pernah ada, sekarang dan juga akan datang. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Diri kita ini tidak pernah ada sejak mula adanya. Kapan sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada? Sejak Allah benar-benar mengatakan dan menyatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sejak Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Aku ini adalah Rabb, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud. Tidak ada yang bersifat. Tidak ada yang awal, akhir, zahir, dan batin. Melainkan yang wujud dan bersifat awal, akhir, zahir, dan batin. Sejak mulanya adanya kehidupan. Dan sebelum adanya kehidupan adalah aku semata-mata, kata Allah. Maka disitulah Allah menjelaskan akan keahatan dan ketunggalan dirinya, Bapak Ibu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu maknanya esa. Esa itu maknanya tunggal, satu yang tiada berbilang. Kalaulah ahad itu maknanya esa, satu tunggal yang tiada berbilang, itu makna yang sebenarnya hanya dia satu-satunya. Kalau hanya dia satu-satunya, itu maknanya Bapak Ibu, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu artinya hanya dia semata-mata yang wujud dan yang tunggal sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Allah benar-benar ahad, tunggal, esa, nggak ada diri yang lain selain pada dirinya, lalu alam dan diri Bapak Ibu ini apa bagi diri Allah itu, Bapak Ibu? Kalau alam dan diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Alam dan diri kita ini yang disebut namanya tajalli min tajaliyatillah. Penampakan akan nyatanya diri Allah itu. Kalaulah alam dan diri kita ini adalah penampakan nyatanya diri Allah, maka disebutlah namanya alam dan diri Bapak Ibu ini dikatakan wujudullah. Ainullah. Tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Dalam bahasa Thariqat, alam dan diri kita ini disebut namanya mir'atillah. Cermin untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Dan dalam bahasa syariat disebut namanya abdillah, hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Apapun namanya Bapak Ibu, apapun sebutannya, maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan istilah dan sebutan. Pandanglah
Di balik istilah dan sebutan itu tiada lain hanyalah Allah semata-mata Bapak Ibu. Makanya kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Ketika namanya kaca, sudah menjadi gelas, kaca sudah menjadi piring, kaca sudah menjadi cembung. Kita tidak lagi mampu memandang kaca yang sudah wujud bertajali kepada piring, gelas, dan cembung. Padahal gelas, piring, dan cembung itulah sebenarnya kenyataan untuk memandang nyatanya kaca itu yang sebenar-benarnya. Ya. Itu artinya, kalaulah gelas, piring, cembung kenyataan untuk memandang wujud nyatanya kaca, itu maknanya Bapak Ibu, ketika kita memandang gelas, ketika kita memandang piring, ketika kita memandang cembung, yang terpandang itu adalah kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas? Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada piring? Dan siapa yang tidak mampu memandang kaca pada cembung? Apa namanya itu Bapak Ibu? Itu yang butuh sange itu Bapak Ibu. Inilah orang yang tidak mampu memandang kaca pada piring, gelas, dan cembung karena tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana kita menghantarkan paham kepada orang-orang yang tertipu memandang bentuk dan rupa supaya dia bisa terpandang namanya kaca pada piring, gelas, dan cembung? Maka jalannya Bapak Ibu, gelas, piring, dan cembung itu kita pecahkan sepecah-pecahnya. Kita hancurkan sehancur-hancurnya. Kalaulah piring itu tidak lagi nampak bentuknya, cembung itu juga tidak lagi nampak rupanya, gelas itu juga tidak lagi nampak akan rupa dan wajahnya, maka ketika itu terang, nyata, jelas sejelas-jelasnya akan kaca itu yang sesungguhnya. Ini artinya apa? Kenapa manusia tidak mampu memandang wujud nyatanya diri Allah, padahal Allah itu maha nyata dari segala yang wujud? Bukankah Allah menjelaskan akan dirinya? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya aku ini wujud dan nyata. Wujud nyatanya aku sudah meliputi alam semesta. Kalau Allah itu benar-benar wujud dan nyata, wujud dan nyatanya Allah itu meliputi alam semesta, itu artinya Bapak Ibu, kalau Allah itu nyata dan wujud pada alam semesta, dan lebih nyata lagi wujud nyatanya Allah pada alam semesta itu, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab, yang mampu mendindingi, dan yang mampu menghalangi akan wujud nyatanya diri Allah itu. Kalaulah mik ini wujud dan nyata Bapak Ibu, maka Allah lebih nyata lagi dibandingkan wujud dan nyatanya mik ini. Itu artinya, kalau Allah lebih wujud dan lebih nyata lagi daripada nyata dan wujudnya mik ini, maka mik ini tidak akan pernah mampu menghalangi dan menghijab akan nyatanya diri Allah itu. Karena dia meliputi akan segala yang wujud. Tapi kalau manusia tertipu memandang nyatanya Allah pada segala sesuatu, karena dia tertipu memandang bentuk dan rupa saja Bapak Ibu. Nah, kalau pada gelas, supaya nampak kacanya, dihancurkan gelasnya. Kalau pada piring, supaya nampak kacanya, hancurkan piringnya. Jangan nampak bentuknya, jangan nampak rupanya. Kalau manusia Bapak Ibu, bagaimana cara menghancurkannya? Nah, jadi kalau manusia tidak menghancurkan namanya, tidak dipecahkan, fanakanlah wujud kita ke dalam wujudnya. Fanakanlah sifat kita ke dalam sifatnya. Bukankah Allah katakan apa kepada kita? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Maknanya,
Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau engkau merasa wujud, merasa hayat, sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat, pasti kamu tidak akan pernah mengenal aku. Karena yang sebenar-benar wujud itu aku, kata Allah. Tapi kamu merasa pula dirimu wujud. Padahal wujudnya kamu itu diwujudkan, wujudnya aku wujud dengan sendirinya. Akan tetapi, bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku. Bila engkau tidak ada lagi merasa diri engkau yang wujud di situ, maka sebenar-benar wujud itu aku. Bila engkau benar-benar buta dan tuli, tidak lagi kamu merasa yang melihat dan mendengar, maka disitulah kamu mengenal akan aku. Kenapa? Karena yang sebenar-benar melihat dan mendengar itu adalah aku, kata Allah. Kalau kamu benar-benar adalah bisu, kamu adalah benar-benar bodoh, lemah dan papa serta mati, maka disitulah kamu bisa mengenal aku. Yang berkata itu adalah aku, yang mengetahui itu adalah aku, yang berkuasa dan berkehendak serta hidup itu adalah aku, kata Allah. Karena akulah satu-satunya, tidak ada yang lain selain daripada aku. Kalau Allah cuma satu-satunya, Bapak Ibu, tidak ada yang lain selain daripada dirinya, itu artinya jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu itu tidak pernah ada, Allah cuma yang ada, Bapak Ibu. Maka alam diri kita ini sebenarnya adalah bentuk lain daripada rupa wujud dirinya. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu bukanlah diri aku. Akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diri aku, kata Allah. Karena aku yang wujud, aku yang nyata. Aku cuma yang ada sejak dahulunya, kata Allah. Dan kamu tidak pernah ada. Kalau memang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada sejak dahulunya, dan kita tidak pernah ada, apakah Bapak Ibu itu Tuhan? Apakah Bapak Ibu itu ngaku Tuhan? Apakah Bapak Ibu itu benar-benar jadi Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Walaupun Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Dan kita ini adalah wujud nyatanya memandang rupa diri Allah. Bukan berarti Bapak Ibu kita ngaku Allah. Bukan berarti kita ini ingin jadi Allah. Bagaimana Bapak Ibu manusia akan jadi Allah dan ngaku Allah padahal diri nggak pernah ada. Makanya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat, bukan mengaku jadi Allah. Bukan mengaku-ngaku jadi Tuhan, Bapak Ibu. Tapi belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid itu untuk mengenal dan memahami bahwa diri kita nggak pernah ada. Sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Yang ada semata-mata itu hanyalah Allah, Bapak Ibu. Jadi bukan ingin mengaku Allah, bukan pula ingin jadi Allah, jadi Fir'aun nanti, Bapak Ibu. Jadi kalau diri kita telah hapus, diri kita telah tiada, insya Allah Bapak Ibu, nyata dan teranglah Allah itu benar-benar wujud semata-mata, Bapak Ibu. Barulah ibadah yang kita lakukan betul-betul ibadah yang sudah usul kepadanya. Ibadah yang sudah sampai kepada dirinya. Ibadah yang sudah usul dan sampai kepada dirinya adalah ibadah yang tidak lagi terpandang akan diri ini, walaupun itu sebesar zarah, Bapak Ibu. Bahasa ringkasnya, Bapak Ibu, puncak ibadah itu adalah fana billah dan baqa billah. Namun bagaimana supaya kita sampai kepada fana billah dan baqa billah? Untuk bisanya kita sampai kepada fana billah dan baqa billah sebagai puncak ketinggian ibadah, jalannya Bapak Ibu
kita mesti musyahadah. Kita mesti menyaksikan Allah dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Apa sebabnya Bapak Ibu? Jalan untuk fana itu mesti musyahadah menyaksikan Allah. Sebab Nabi katakan apa? Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Robnya? Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang bersifat. Dia yang sama, dia yang basar, dia yang ilmu kuda, iradah dan hayat. Maka ketika itu fasadal jasad. Karam dirimu, fanah dirimu, hancur dirimu. Mati dirimu, kata Rasul. Makna fana, hancur, karam, dan mati itu maksudnya fananya akan kesadaran diri kita yang merasa diri kita itu wujud dan bersifat. Inilah pesan Nabi. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan kecuali di mudah benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa lihat Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang mati yang bisa lihat Allah. Kalaulah orang yang mati yang bisa lihat Tuhan, yang bisa lihat Allah, tentu kita gunakan kecerdasan akal fikir dan rohani kita. Mati yang bagaimana yang dimaksudkan Allah ini? Melalui lisan nabinya. Apakah mati berpisahnya harus melepaskan cangkangnya? Atau matinya akan kesadaran dirinya merasa dia yang wujud dan yang bersifat itu. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul, mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum lepas ruh itu meninggalkan cangkangmu. Matikan dirimu sebelum Israel itu datang. Itu maknanya mati di dalam hidup, Bapak Ibu. Mati di dalam hidup, inilah mati secara makna hakikat. Matikan keakuan diri. Yang merasa diri yang wujud, yang merasa diri itu yang bersifat. Kalau kita sudah benar-benar tidak ada. Kita ini benar-benar buta dan tuli. Kita ini benar-benar bisu, bodoh, lemah, dan papa. Kita ini benar-benar tidak kuasa, Bapak Ibu. Maka siapa yang sebenarnya yang wujud? Dan siapa pula yang sebenarnya yang hidup? Yang sebenarnya wujud dan yang hidup itu hanya Allah. Kalau Allah yang wujud dan Allah yang hidup, maka dialah yang melihat, dialah yang mendengar, dia yang berkata itu. Dialah yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu, Bapak Ibu. Barulah kita sadar dan paham diri kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Maka jikalau kita ingin melihat dan menyaksikan Allah, kita wajib keluar daripada diri kita ini, Bapak Ibu. Selama kita tidak mau keluar kita dari diri kita, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mampu menemui akan Tuhan itu. Le namu Bapak Ibu berhenti jadi orang boh. Le. Kalau nggak amu berhenti jadi orang tak amuh dia, Bapak Ibu. Ya. Makanya orang-orang tua dulu, Bapak Ibu, menyampaikan anak-anak ketek, ya, alun sampai umurnya akil balik atau umur 40, tak boleh belajar ilmu tauhid, tak boleh belajar ilmu ma'rifat. Bakok gitu, beko capek matinya. Benar tuh salah tuh ilmunya tuh, pemahaman itu. Benar tuh Bapak Ibu. Ya anak kecil kalau belajar ilmu ma'rifat cepat matinya. Iya cepat matinya Bapak Ibu. Sebab kalau kita sudah mengenal Allah, pada saat itulah diri kita itu tiada. Kalau Allah yang wujud, maka kita tiada tuh. Kalau Allah yang hajat, maka kita tuh mati. Ya. Itu bahasa yang dihantarkan oleh orang tua kita untuk menghantarkan pemahaman ilmu ini. Dengan kias dan halus Bapak Ibu. Maka malam hari ini Bapak Ibu kita akan mencoba memahami, ya, bagaimana kita mengenal akan diri kita ini yang sebenar-benarnya. Kita coba, kita preteli diri kita ini. Ya, sehingga puncak ibadah itu benar-benar
mampu kita pahami bahwa puncak ibadah itu adalah fanabilah dan baqawilah. Selagi kita tidak fana, selagi kita belum baqa, maka kita tak akan pernah bisa Bapak Ibu memahami ibadah itu dengan nikmat itu. Ya. Maka jalannya kita wajib mengkaramkan dan memfanakan diri kita sebelum datang ajal. Sehingga ibadah yang kita lakukan, itulah ibadah yang daimun. Itulah ibadah yang ma'rifat. Itulah ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ustadz katakan puncak ya ibadah itu adalah fana bila dan baqabilah. Ya. Untuk bisa sampainya kita kepada fana bila dan baqabilah, jalannya itu musyahadah. Jalannya itu menyaksikan atau melihat Allah. Ya. Untuk bisa kita menyaksikan dan melihat Allah, kita wajib mengenali akan rahasia hakikat diri kita ini. Benarkah diri kita ini ada atau tidak? Atau selama ini kita ini mengaku-ngaku ada, padahal kita nggak pernah ada. Suatu pertanyaan Ustadz kepada Bapak Ibu, ya untuk memanas-manaskan namanya Bapak Ibu, ya karena suasana dingin ini panaskan sedikit. Sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya kehidupan, siapa yang benar-benar ada sebelum adanya kehidupan dan sebelum adanya segala yang ada itu? Halo? Siapa yang sebenar-benar ada sebelum adanya kehidupan dan sebelum adanya segala yang ada ini? Yang maha ada. Siapa yang maha ada itu? Hanyalah Allah. Ini yang Allah maksudkan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada insan satu waktu dari masa yang nggak pernah bisa disebut. Nah, kenapa tidak pernah bisa disebut Bapak Ibu? Ya. Karena yang namanya alam belum ada Bapak Ibu. Langit dan bumi ini belum ada. Jangankan langit dan bumi ini belum ada, aras, luh, kursi, dan mahfuz pun juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi, dan mahfuz belum ada, sorga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan sorga dan neraka belum ada, nur saja juga belum ada. Jangankan nur belum ada Bapak Ibu. Tuhan yang bernama Allah saja juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Ya dia. Kata-kata dia pun juga belum ada. Hu. Ya kata-kata hu itu juga belum ada. Inilah yang membuat paning aku tuh. Makanya tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal dan memahami akan rahasia dirinya. Walaupun itu nabi. Walaupun itu rasul. Tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal akan rahasia hakikat Allah itu. Walaupun nabi dan rasul Bapak Ibu. Apalagi kita. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah, kita gunakan kekuatan, kecerdasan akal fikir kita. Kita gunakan kepintaran diri kita. Serta kita gunakan kehebatan ilmu kita, maka sia-sialah perjalanan kita untuk mencari dan menemui Allah itu. Akal pikir Allah yang punya, Allah yang buat, Allah yang bentuk. Ilmu pengetahuan Allah yang punya, Allah yang beri. Kalau Allah yang punya akal pikir kita, Allah yang bentuk. Dan ilmu pengetahuan itu juga Allah yang punya. Maka ilmu pengetahuan dan akal fikir yang cerdas, yang berlian juga tidak akan pernah mampu mengenal akan Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan akal fikir kita, dengan ilmu kita, lalu bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan? Jalan satu-satunya, kalau kita ingin kenal Allah,
Jangan kita bersandar dengan kekuatan akal pikir. Jangan kita bersandar dengan kecerdasan pikiran kita. Jangan kita bergantung dengan ilmu kita. Kalau kita bersandar dengan ilmu kita, kita bersandar dengan akal pikir dan kecerdasan kita, sia-sia Bapak Ibu. Kita bisa kenal Allah itu Bapak Ibu, sebenarnya Allah lah yang mencari dan mendatangi diri kita ini untuk dipilihnya sebagai kekasihnya. Allah yang datang menemui kita untuk dipilihnya sebagai kekasihnya. Siapa yang telah didatangi Allah, lalu Allah pilih dia sebagai kekasihnya, maka disitulah Allah akan memperkenalkan dirinya kepada hamba yang dia pilih. Bahasa rasionya Bapak Ibu. Nih. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah itu biasa menurut Ustaz. Karena Allah itu Rabb. Kita ingin jadi hamba Allah itu biasa itu. Tapi kalau Allah pilih kita, Allah cari kita, lalu Allah angkat dan Allah pilih kita menjadi kekasihnya dan menjadi hambanya, itu sangat luar biasa. Jadi sebenar-benarnya ilmu ini Bapak Ibu, Allah ingin memilih kita, siapa yang pantas dan layak untuk aku jadikan sebagai hamba dan kekasih aku, kata Allah. Makanya kekasih Allah itu para nabi dan para rasul, para aulia ilah. Karena Allah dirinya ingin dikenal, maka didatanginya lah kekasihnya. Supaya kekasihnya itu mampu menerima wejangan rahasia-rahasia tentang diri Tuhan itu. Setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kekasihnya, para nabi dan para rasul serta aulia ilah, disitulah kita baru mampu mengenal akan rahasia Allah itu. Itu pun sebatas yang diberitahukan Allah kepada dirinya Bapak Ibu. Yang tak diberitahukan Allah, kita nggak akan pernah tahu. Maka itulah kata Rasul, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah. Itu karena Allah. Kalau Allah tidak mau memperkenalkan dirinya kepada aku, walaupun aku berusaha, aku habiskan usia umurku untuk mencari dan menemui Tuhan. Kalau Allah itu Bapak Ibu tidak nonda, ya, tak amu aku memperkenalkan diri kepada dirimu, maka sia-sia umurmu, kata Tuhan. Makanya kita bisa kenal Allah itu karena Allahnya Bapak Ibu. Itulah para nabi dan para rasul. Setelah nabi dan rasul mengenal Allah Bapak Ibu, barulah Rasulullah memperkenalkan rahasia Allah itu kepada umatnya yang belum mengenal akan dirinya. Sehingga dirinya menjadi seorang aulia illah. Maka di situ pula lah rahasianya, walaula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kalau bukan karena mursyid, kalau bukan karena pembimbing rohani, maka aku tak akan pernah bisa usul mengenalkan Allah. Maka kenalilah siapa rahasia guru, siapa rahasia mursyid, siapa rahasia ulama. Sebagai warasatul anbiya, pasti kita mengenal akan rahasia Tuhan itu yang sebenarnya. Maka untuk lebih terangnya Bapak Ibu, kita akan mencoba membuka rahasia alun beralun namanya Bapak Ibu. Ya, mengkaji alun beralun, goibul guyub. Karena kita sebenarnya ada di dalam tiada. Kita ini ada di dalam tiada. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Jadi malam ini kita akan mengkaji yang tiada itu, mencari yang kosong. Yang ada jangan dicari jo. Pakai yang ada itu, yang tidak ada yang akan dicari. Yang tidak ada itu yang sabana ada. Ya, karena dari yang tidak ada itu ada segala yang ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bawa dengan bahasa rasio, maka bahasa Ustadz ini tak nyambung dengan akal Bapak Ibu. Usahanya lagi. Ya.
Kalau Bapak Ibu bawa dengan akal dan rasio, maka bahasa Ustaznya nyambung dengan akal Bapak Ibu. Kenapa tidak nyambung? Karena dalam akal pikir, dalam rasio, mungkinkah ada ya segala yang ada ini daripada tiada? Tak mungkin. Akal tak bisa menerima. Mana pula mungkin ada yang ada ini karena tiada. Adanya segala yang ada ini, itu ada karena ada yang ada. Bahasa mudanya, segala yang ada, segala yang wujud, itu berasal dari yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tiada. Yang ada ini berasal dari yang ada. Itu akal tuh. Ini secara rasio. Nah, secara makna hakikat, maka diambil dengan rasu. Ya, bahwa segala yang ada ini berasal daripada tiada. Tapi jangan berhenti di situ. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada hanyalah dialah yang bernama Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Allah, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Kalau aku yang wujud dan yang nyata, tidak ada yang lain selain daripada aku, maka segala yang ada, itulah sebenarnya akan nyatanya diri aku. Karena aku cuma yang ada. Inilah bentuk lain daripada rupa diri aku, kata Allah. Nah, ini kita masuk pemahamannya. Ya, ini agak ditinggikan channel sendiri Bapak Ibu.